Pada video kita kali ini, kita akan merangkup alur cerita dari film bergenre drama komedi buatan negara Cina yang berjudul Finding Mr. Right, yang dirilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang bumil cantik yang sedang mengandung anak dari kekasih gelapnya yang super tajir. Dia pergi ke kota Seattle di negara Amerika Serikat hanya untuk bisa melahirkan bayinya karena terkendala perizinan melahirkan di negara asalnya yaitu Cina. Hingga suatu saat dia bertemu dengan seorang sopir taksi sekaligus pelayan pribadi yang selalu setia dan selalu ada saat dibutuhkan ketimbang kekasihnya sendiri. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang wanita cantik berpenampilan mencolok yang baru saja tiba di sebuah bandara di Amerika Serikat. Dia lalu mengganjal perut buncitnya menggunakan korset penyangga agar kehamilannya tidak diketahui pihak bandara. Setelah itu dia nampaknya mengalami kesulitan berkomunikasi dengan petugas bandara karena tidak mahir berbahasa Inggris. Meski pada akhirnya dia berhasil lolos dari proses pengecekan paspor walau hanya menggunakan bahasa tubuh. By the way, nama dari si karakter utama kita ini adalah Wen Jiajia. Setelah itu dia menunggu kedatangan seseorang yang bertugas menjadi pelayannya selama di negara orang. Setelah 30 menit berlalu, pria tersebut akhirnya datang lalu meminta maaf kepada Wen Jia karena telah terlambat menjemputnya di bandara. Sontak Wen Jia langsung memarahi si pelayan yang sudah membuatnya menunggu begitu lama. Tak berhenti di situ, Wen Jia dibuat terkejut saat melihat ada tikus warna putih berada di dalam mobil yang akan mengantarnya. Padahal tikus itu adalah tikus peliharaan yang sangat steril. Terpaksa si pelayan menyuruh Wen Jia duduk di kursi depan. Wen Jia adalah wanita yang sedang mengandung anak dari seorang crazy rich di Cina. Dia adalah kekasih gelap dari seorang pengusaha kaya raya di Beijing yang sebenarnya sudah menikah. Dia terbang ke kota Seattle agar bisa merawat anaknya yang belum lahir di pusat bersalin ilegal karena terkendala masalah hukum melahirkan bayi di Cina. Lalu nama dari pelayannya yang patuh dan pendiam adalah Frank. Sebenarnya Frank bekerja sebagai sopir taksi yang kebetulan juga bekerja sampingan menjadi sopir pribadi sekaligus pelayan bagi orang-orang yang berasal dari Cina. Singkat cerita keduanya datang di salah satu tempat pusat bersalin. Akan tetapi Frank melihat ada dua petugas kepolisian yang sedang menyegel dan menangkap pengelola tempat tersebut. Nampaknya pusat bersalin yang dituju Wen Jia ternyata sudah dibekukan. Wen Jia kemudian memaksa Frank untuk mengantarnya ke pusat bersalin yang lain. Lalu Frank membawanya ke pusat bersalin milik seorang wanita asal Taiwan yang kebetulan kenal dengannya. Sang pemilik pusat bersalin dengan senang hati memperlihatkan tempat penginapannya kepada Wen Jia. Sebenarnya yang dimaksud dengan istilah pusat bersalin bukan seperti klinik bersalin yang biasa kita lihat di film lain. Melainkan seperti tempat tinggal sementara bagi para calon ibu hamil sampai bayi mereka lahir. Sang pemilik pusat bersalin yang bernama Nyonya Huang kemudian menunjukkan kamar yang akan ditempati Wen Jia. Wen Jia awalnya tidak terlalu suka dengan kamar tersebut karena ukurannya yang terlalu kecil dan kurang memenuhi standar bagi dirinya yang seorang sugar baby. Namun karena tidak ada tempat lain lagi yang aman selain tempat Nyonya Huang. Dengan terpaksa Wen Jia akhirnya bersedia tinggal untuk sementara waktu. Saat akan membersihkan tubuh setelah menempuh perjalanan selama 12 jam, dia tanpa sengaja membuka kamar mandi yang ternyata ada penghuni lain yang sedang hamil tua. Si wanita berambut pendek tersebut memarahi Wen Jia yang langsung nyelonong masuk tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Padahal di luar pintu sudah diberi tanda yang jelas. Pada keesokan harinya, Wen Jia terganggu oleh suara berisik seperti suara bor yang tiba-tiba muncul di area penginapan. Setelah bersusah payah mencarinya, ternyata suara bor tersebut berasal dari kamar mandi. Dan orang yang sama yang dia temui sebelumnya sedang memperbaiki engsel pintu. Untuk kedua kalinya mereka bertengkar akibat kebiasaan Wen Jia yang tidak pernah mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk. Lalu si wanita berambut putih menjelaskan cara membaca tanda yang diletakkan di depan pintu kepada Wen Jia. Saat semua penghuni penginapan bertemu, Wen Jia meminta bertukar kamar lain yang lebih besar kepada Nyonya Huang. Yang mana di tempat itu satu-satunya kamar yang paling besar adalah milik Nyonya Huang itu sendiri. Karena Wen Jia adalah simpanan dari seorang sultan, dia rela membayar mahal kepada Nyonya Huang untuk bersedia memberikan kamar miliknya kepada Wen Jia. Tak hanya itu, Wen Jia dengan nada bicara sombongnya lalu meminta kepada Nyonya Huang untuk bersedia mencuci pakaiannya setiap hari.
Dia siap membayar lebih akan hal itu. By the way, si wanita berambut pendek bernama Jo. Jo menyindir kesombongan Wenjia dengan berkata kalau harga diri Nyonya Huang jauh lebih besar daripada semua harta yang Wenjia miliki. Nyonya Huang bukanlah orang yang akan melakukan apapun demi uang. Wenjia terlihat kesal mendengar perkataan Jo. Singkat cerita, Wenjia mengunjungi klinik kehamilan yang dokternya bisa berbahasa Mandarin. Wenjia dibuat kesulitan mengisi formulir karena semua tulisan di dalamnya berbahasa Inggris. Akhirnya Frank membantu menerjemahkan sekaligus mengisikan formulir untuk Wenjia. Dia terpukau melihat kemahiran Frank dalam berbahasa Inggris. Sepulang dari klinik, Wenjia tak sengaja melihat seorang bule sedang berpelukan dengan Jo. Dia lalu bertanya kepada Frank siapakah si pria bule itu. Ternyata pria bule itu adalah ayah dari bayi yang dikandung Jo. Saat malam harinya, lagi-lagi Wenjia dan Jo saling bertengkar satu sama lain hanya disebabkan oleh perkara yang sepele. Jo kesal karena Wenjia tidak bisa berhenti menspoiler adegan dalam serial TV yang sedang dia tonton. Sedangkan Wenjia merasa iri melihat Jo yang bisa mempunyai pacar bule berpostur tinggi dan tampan. Pertengkaran antara keduanya berhasil dilerai oleh Nyonya Huang. Karena masih kesal dengan perilaku Jo terhadapnya, Wenjia mengajak Frank mengunjungi tempat diskotik untuk melepas penat. Dia tidak bisa mengendalikan diri dan terus-menerus meneguk minuman beralkohol hingga membuatnya mabuk berat. Meski Frank berulang kali berusaha menghentikan majikannya meminum demi kesehatan bayi dalam perutnya. Namun apalah daya Wenjia yang sudah sangat stres telah menghabiskan satu botol bir. Wenjia kemudian melampiaskan semua unek-unek kepada Frank yang sudah begitu sabar menghadapi majikan sepertinya. Menjadi wanita simpanan yang sedang hamil dari hubungan gelapnya bukanlah perkara yang mudah. Wenjia rela menyeberang ke Amerika hanya untuk melahirkan bayinya. Apalagi sang kekasihnya yang kaya raya belakangan ini mulai susah dihubungi. Di pagi harinya Wenjia ditelepon oleh ayah dari bayi yang dia kandung. Ternyata alasan sang kekasih menelepon Wenjia adalah karena merasa cemburu setelah melihat pria lain pada foto yang diposting Wenjia di akun sosial media miliknya. Wenjia menjelaskan kalau pria itu hanyalah seorang pelayannya saja. By the way, nama dari si sugar daddy milik Wenjia adalah Tuan Song. Tuan Song meminta kepada kekasihnya untuk membelanjakan semua uang yang ada di kartu kredit yang dia peroleh dari Tuan Song. Asalkan jangan sampai Wenjia berselingkuh dengan pria lain. Wenjia pun menuruti permintaan sugar daddy-nya. Dia berbelanja banyak sekali tas-tas mewah dan fashion super mahal. Tak lupa Wenjia juga membelikan Frank beberapa pakaian mewah sebagai bentuk terima kasihnya karena sudah menemaninya di klub malam sebelumnya. Wenjia berkata kalau saat ini hatinya sangat senang karena Tuan Song besok akan datang menemuinya. Wenjia menunggu kedatangan kekasihnya dari pagi hingga malam. Ternyata sang kekasih tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Malahan, Tuan Song hanya mengirim sebuah paket berisi tas mahal sebagai permintaan maaf karena tidak bisa datang mengunjungi Wenjia saat ini. Wenjia yang dibuat kesal oleh Tuan Song yang tidak pernah memiliki waktu berdua bersamanya. Kemudian menyempatkan diri berjalan menyusuri beberapa blok di area kompleks tempat dia menginap. Tak lama kemudian dia melihat sebuah mobil yang tak asing baginya. Dan benar saja, Wenjia berhasil menemukan rumah milik Frank yang ternyata letaknya tak jauh dari tempat penginapannya. Frank terpelongo sekaligus terkejut saat melihat kedatangan sang majikan di rumahnya. Setelah Frank mengizinkan Wenjia masuk, Wenjia dengan lancang berkeliling memasuki setiap penjuru ruangan di dalam rumah Frank. Dia merasa kagum sekaligus tidak percaya bagaimana bisa seorang yang bekerja sebagai sopir seperti Frank ternyata mampu membeli rumah yang cukup besar dan luas. Wenjia juga baru menyadari kalau Frank tinggal sendirian tanpa seorang pun yang menemani. Pada saat itulah Frank mulai terbuka tentang latar belakang kehidupannya kepada Wenjia. Frank bercerita kalau dia sebenarnya sudah berkeluarga dan mempunyai satu anak perempuan. Kebetulan saat itu sang istri sedang mengajak putrinya pergi ke sebuah pesta. Frank berbalik bertanya bukankah si ayah dari bayi yang dikandung Wenjia harusnya datang menemuinya saat ini. Wenjia langsung berkata kalau kekasihnya telah ingkar janji. Karena merasa kalau keduanya sama-sama sendirian di rumah, Wenjia lalu berencana memasak makanan untuk dia dan Frank. Lagi-lagi dengan lancang Wenjia langsung mengambil alih dapur milik Frank. Dia meminta kepada Frank untuk memasangkan celemek ke tubuhnya. Frank dengan perasaan malu-malu kucing dengan perlahan memasang serta mengikatkan celemek ke majikannya.
Setelah mencicipi hidangan buatan Wenjia, Frank tak menyangka kalau masakan Wenjia sangat enak untuk wanita seumuran dia. Wenjia bercerita kalau dulunya dia bekerja sebagai editor di majalah makanan yang mana dia sering ikut mencicipi makanan di tempatnya bekerja. Tak lama kemudian saat keduanya asik mengobrol, Frank mendapat telepon dari seseorang yang membuatnya berlari terbirit-birit. Ternyata itu adalah istri Frank yang mengabari kalau putri mereka mengalami gejala asma dan kebetulan lupa tidak membawakan obatnya. Frank bergegas memberikan alat inhaler pernafasan kepada putrinya. Namun nampaknya sang istri masih belum bisa meninggalkan acara pentingnya dan harus kembali ke dalam. Di saat yang sama saat Frank menggendong putrinya ke mobil. Secara kebetulan istri dari Frank melihat ada wanita lain yang sedang bersama Frank. Sebenarnya Frank sudah tahu kalau putrinya yang bernama Julia telah berbohong mengenai gejala asmanya demi bisa kembali pulang bersama Frank. Julia tidak tahan dengan bau parfum yang menyengat dari para rekan kerja ibunya. Dan bukannya marah ketika ada wanita lain bersama ayahnya. Julia justru senang saat mendapati ayahnya sudah berani berkencan dengan wanita lain. Sesampainya di sebuah hotel yang akan disewa Wenjia, Frank dan putrinya melihat ada pertunjukan kembang api yang indah di langit. Sontak Wenjia yang membawa banyak uang dari sang kekasih lekas menyewakan kamar di lantai paling atas untuk bisa mengajak Frank dan putrinya melihat kembang api. Setelah pertunjukan kembang api selesai, ketiganya terlihat saling bersenang-senang menghabiskan malam bersama di dalam kamar hotel mewah. Ternyata Julia sangat cocok dengan sosok Wenjia yang menurutnya jauh lebih menyenangkan ketimbang ibunya sendiri yang terlalu sibuk dengan pekerjaan. Sesampainya di tempat penginapan, Wenjia terkejut saat melihat Joe dalam kondisi berdiri kaku di atas sofa. Ternyata Joe sedang mengalami pecah ketuban dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena Wenjia tidak mahir berbahasa Inggris dan tidak mau membuat Joe menunggu kedatangan ambulan. Dia sendiri yang berusaha mencari tumpangan di area kompleks tempat dia berada. Wenjia harus berlari sampai 3 blok hanya untuk mencari bala bantuan di kota yang kurang padat penduduk. Sampai pada akhirnya Wenjia berhasil menyetop salah satu pengendara mobil yang kebetulan melintas. Saat berada di rumah sakit, Frank datang menemui majikannya yang kesal dengan penduduk kota Seattle yang terlalu sepi. Selang beberapa saat dia tiba-tiba terdiam sambil memegangi perut buncitnya hingga membuat Frank ikut panik. Ternyata Wenjia merasakan tendangan yang cukup keras dari bayinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Frank ikut senang saat bisa merasakan pergerakan pada janin di dalam perut majikannya. Setelah melalui beberapa jam proses persalinan dengan segala jerih payah, Joe berhasil melahirkan anak pertamanya dengan normal tanpa operasi sesar. Dan kini satu fakta mengejutkan tentang hubungannya dengan pria bule mulai terungkap. Sebenarnya si pria bule adalah orang yang telah mendonorkan bibit kecebong putihnya kepada Joe. Sementara Joe sendiri mempunyai pasangan kekasih sesama jenis yang sudah terjalin semenjak keduanya masih kuliah. Sesampainya Joe di penginapan, Joe memberikan hadiah kepada Wenjia sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah bersusah payah lari mengelilingi komplek demi bisa menolongnya. Singkat cerita kini usia kehamilan Wenjia sudah menginjak 6 bulan. Dokter yang melakukan pemeriksaan USG kepada Wenjia berkata kalau kondisi janinnya terbilang normal dan sehat. Bahkan dokter sempat tak percaya saat melihat pertumbuhan organ otak dari si bayi yang terlihat jelas pada monitor. Suatu hari Julia main ke tempat Wenjia. Julia dititipkan sementara di tempat Nyonya Huang karena ayahnya sedang pergi ke New York untuk menjalani pelatihan medis. Sebenarnya Frank pernah bercerita kalau dia adalah seorang dokter bedah saat masih berada di Cina. Hanya saja perjalanan karir Frank sebagai dokter tak berlangsung lama setelah sang istri memutuskan akan imigrasi ke Amerika. Pada awalnya dia bersama istrinya bekerja di rumah sakit yang sama. Hingga pada akhirnya perkembangan karir sang istri jauh lebih sukses setelah diangkat menjadi salah satu manajer di perusahaan farmasi. Mau tak mau Frank harus mengikuti kemauan istrinya. Singkat cerita pada suatu hari Wenjia berniat mengajak Julia mengunjungi ayahnya di New York. Mendengar ajakan itu Julia langsung setuju dengan ide gila Wenjia. Sesampainya di kota New York, entah apa alasannya, Julia tiba-tiba memancing pihak polisi untuk segera menangkap Wenjia. Alhasil ulah iseng Julia membuat keduanya diamankan di kantor polisi. Dan seperti biasa Wenjia yang tidak mahir dalam bahasa Inggris berulang kali menggunakan isyarat tubuh.
Untung saja tak lama kemudian Frank datang menjemput Julia dan Wenjia. Karena ulah Julia, keadaan menjadi semakin rumit setelah pihak polisi memeriksa dokumen serta izin tinggal Wenjia. Wenjia terancam dideportasi dan tidak bisa melahirkan bayinya di Amerika. Setelah Frank berhasil membebaskan keduanya, Frank justru marah dan membentak Wenjia yang telah ceroboh membawa putrinya ke New York tanpa memberitahunya. Menurut Frank, Wenjia seharusnya tidak berhak mengusik dan ikut campur dalam setiap kehidupan keluarga kecilnya. Wenjia yang dari awal hanya ingin bersenang-senang bersama Julia kemudian meminta maaf kepada Frank. Sesampainya di kota Seattle, Wenjia tiba-tiba mengalami kendala menggunakan kartu kredit yang diberikan oleh kekasihnya saat akan memesan hotel mewah. Entah bagaimana bisa kartu kreditnya sudah dalam keadaan terblokir ketika akan digunakan. Tak hanya itu, Wenjia juga tidak bisa menghubungi setiap nomor telepon Tuan Zong sang kekasih. Dengan kondisi masih kebingungan, Wenjia meminta tolong kepada Frank untuk meminjamkan kartu kreditnya demi bisa memesan kamar. Akan tetapi Frank justru mengajak Wenjia ke motel lain yang lebih murah. Ketika sampai di motel yang dituju oleh Frank, Wenjia terus-menerus mencoba menghubungi kekasihnya yang seolah menghilang di telan bumi. Bahkan dia juga berupaya menelepon setiap kenalan Tuan Zong meski pada akhirnya tak seorang pun yang tahu di mana keberadaan Tuan Zong. Pada saat itulah Wenjia mulai berprasangka buruk terhadap sang kekasih. Wenjia langsung menangis di hadapan Frank karena dia sadar kalau uangnya telah habis. Frank langsung menenangkan Wenjia dengan mengajaknya masuk ke dalam kamar tidurnya. Saat Wenjia pulang di penginapannya, ternyata salah satu teman satu penginapannya yang bernama Nona Moon sudah tiba waktunya melahirkan. Selang beberapa saat dia mendapat telepon dari seorang wanita yang ternyata adalah istri sah dari Tuan Zong. Wanita itu mengabarkan kepada Wenjia bahwa Tuan Zong sekarang telah ditangkap dalam kasus penipuan. Ternyata Zong adalah pebisnis yang korup. Pihak kepolisian telah memblokir semua rekening bank serta membekukan semua aset milik kekasih gelapnya. Menyadari kalau kini dia tidak mempunyai uang dan tidak lagi mendapat asupan dana dari manapun, kehidupan Wenjia sekarang berbalik 180 derajat dari sebelumnya. Dia memutuskan untuk membantu setiap pekerjaan rumah seperti mencuci baju dan membersihkan toilet demi bisa mendapat upah dari Nyonya Huang. Namun Nyonya Huang tetap meminta Wenjia untuk tidak terlalu memaksakan diri demi kesehatan si jabang bayi. Dia bahkan sering menyempatkan diri membuka lapak untuk menjual semua tas dan sepatu branded mewah miliknya. Frank turut merasa prihatin ketika melihat kondisi perekonomian mantan majikannya yang semakin krisis. Apalagi di saat Wenjia sedang hamil besar. Sekarang Wenjia tidak lagi menggunakan jasa Frank karena sudah tak mampu membayarnya. Suatu hari saat Moon akan pulang ke Cina, Moon dengan baik hati memberikan banyak sekali stok keperluan bayi kepada Wenjia secara cuma-cuma. Melihat ketulusan hati Moon membuat Wenjia menangis terharu dibuatnya. Saat keduanya saling berpelukan, Moon berkata kalau wanita sebaik Wenjia seharusnya berhak mendapatkan pria baik yang selalu ada di sampingnya dalam kondisi susah maupun senang. Uang bukanlah hal yang terpenting. Moon menyuruh Wenjia untuk mencari pasangan hidup yang tulus dan mampu menjaganya. Wenjia kemudian membalas kebaikan Moon dengan memberinya satu tas branded miliknya. Setelah kepergian Moon, Nyonya Huang mengobrol empat mata dengan Wenjia. Dia mengabari kalau kemungkinan besar dia tidak berada di rumah saat Wenjia melahirkan karena putrinya sedang melangsungkan acara pernikahan. Tak hanya itu, Nyonya Huang yang sudah tahu akan kondisi krisis yang dialami Wenjia kemudian berencana akan mengembalikan semua uang sewa yang dibayarkan Wenjia kepadanya. Tentu Wenjia langsung menolak niat baik Nyonya Huang yang menurutnya terlalu berlebihan. Namun apalah daya ternyata Nyonya Huang sudah mengirimkan semua uang itu ke rekening pribadi milik Wenjia tanpa sepengetahuannya. Mendengar hal itu Wenjia langsung memeluk Nyonya Huang yang sudah seperti ibunya sendiri. Pada suatu malam, Frank tiba-tiba datang ke penginapan dan langsung masuk ke dalam kamar tidur Wenjia. Saat Wenjia mengintip, dia mendapati Frank sedang menangis sambil memandangi foto istrinya. Wenjia yang penasaran langsung mengunjungi rumah Frank lalu bertanya apa yang sedang terjadi kepadanya. Frank kini berkata jujur kalau sebenarnya dia sudah bercerai dengan mantan istrinya beberapa tahun silam. Lalu kemarin dia mendengar kabar bahwa mantan istrinya akan menikah dengan pria lain yang jauh lebih sukses ketimbang dirinya.
Satu hal yang membuatnya sedih adalah perkara hak asuh Julie yang sedari dulu sudah dipegang oleh mantan istrinya. Frank menyerahkan hak asuh Julie kepada ibunya karena dia rasa Julie pantas mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam waktu dekat dia akan berpisah dengan putri tercintanya. Kemudian Wenjia ikut bersama Frank mengambil gaun yang dia pesan untuk mantan istrinya. Namun baru selang beberapa langkah mereka memasuki butik gaun pengantin. Seorang penjaga butik langsung mengira kalau Wenjia adalah istri dari Frank. Tetapi Wenjia sendiri justru antusias akan kesalahpahaman penjaga butik dan berbohong seolah dia memang istri Frank. Si penjaga butik dengan sigap langsung memberikan gaun khusus ibu hamil terbaik yang mereka punya. Dia lalu berkata kepada Frank dan Wenjia kalau butik mereka punya tradisi memotret pasangan suami istri yang hendak membeli gaun termahal mereka. Frank yang pelongo-pelongo awalnya merasa keberatan karena dia tahu kalau Wenjia bukanlah istrinya. Namun setelah dipaksa oleh penjaga butik dan Wenjia sendiri, Frank akhirnya bersedia berpose di samping Wenjia meski dalam perasaan malu-malu kucing. Saat malam hari setelah Frank membuatkan makan malam kepada Wenjia, Wenjia melihat baju lusuh yang akan digunakan Frank di pesta pernikahan mantan istrinya. Dia langsung mengambil baju itu untuk disetrika meski Frank sudah mencoba melarangnya beraktivitas berat. Sebelum mendatangi acara pernikahan mantan istrinya, Frank menyempatkan diri mengantar Wenjia memeriksa kandungan lalu meninggalkannya sendirian di klinik. Saat berada di acara pernikahan mantan istrinya, tak lama kemudian Frank dikejutkan dengan kedatangan Wenjia secara tiba-tiba di acara tersebut dengan gaun barunya. Ternyata Wenjia membeli gaun yang sebelumnya dia coba dengan uangnya sendiri. By the way, nama dari mantan istri Frank adalah Linda. Tentu saja Wenjia tak akan tinggal diam melihat sopir pribadinya yang telah dicampakkan oleh wanita serakah seperti Linda. Saat mereka bertemu untuk saling berkenalan, Wenjia langsung mengaku sebagai kekasih Frank di depan Linda dan suaminya. Dia juga mempermalukan keduanya dengan bercerita kalau Frank adalah pria yang sangat hebat di atas ranjang. Linda yang mulai risih langsung meninggalkan keduanya. Bukannya marah, Frank justru memuji Wenjia yang kini mulai fasih berbahasa Inggris. Saat Wenjia dan Frank berdansa bersama, Wenjia menilai gerakan Frank terlalu kaku seolah merasa gugup dan tidak tenang. Padahal Frank sebenarnya kesulitan berdansa dengan wanita hamil berperut besar seperti Wenjia. Aksi mesra antara keduanya berhasil membuat Linda cemburu. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Wenjia tiba-tiba tak sadarkan diri saat berada di pelukan Frank. Frank langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Dilihat dari laporan medis yang diberikan Dr. Tang, ternyata Wenjia mengalami keracunan pada kehamilan yang biasa disebut preeklamsia. Itu terjadi karena Wenjia mempunyai indikasi hipertensi akibat gaya hidupnya yang kurang sehat dan sering begadang saat malam. Setelah tersadar, Wenjia langsung bertanya tentang kondisi bayinya kepada Frank. Untung saja si bayi berhasil diselamatkan. Kini dia tahu kalau Frank telah menyelamatkan nyawanya juga bayinya. Frank dengan sangat sabar memberikan segala perhatiannya kepada Wenjia yang masih membutuhkan istirahat penuh karena penyakit hipertensinya. Selama 3 hari penuh Frank tetap berada di sisi Wenjia meski sudah tidak menerima upah dari Wenjia. Suatu ketika Julia akhirnya kembali ke pelukan Frank karena Linda sudah menyerahkan hak asuhnya kepada Frank. Hari demi hari mereka lalui seperti layaknya keluarga yang bahagia. Begitupun juga dengan Julie yang sangat menyayangi putra dari Wenjia. Namun lagi-lagi semua kebahagiaan itu seketika terhenti saat anak buah Tuan Song datang menjemput Wenjia kembali ke singgasananya. Ternyata Tuan Song sudah terbebas dari kasus yang menjeratnya dan sudah bercerai dengan istri sahnya. Saat itulah Wenjia berencana mengembalikan semua uang yang telah dikeluarkan Frank untuk membayar biaya operasi persalinan bayinya. Juga untuk membayar semua pengorbanan yang telah diberikan Frank kepadanya selama ini. Tetapi Frank tetap menolak uang itu dan justru malah memasukkannya ke dalam keranjang bayi Wenjia. Sementara Julie hanya bisa bersembunyi di dalam rumah karena tak kuasa menahan kesedihan akan ditinggal oleh wanita yang paling dia sayangi. Akhirnya dengan sangat berat hati mereka kemudian berpisah untuk selamanya.
Akan tetapi setelah Wenjia menjadi penghuni tetap di rumah gedongan milik Tuan Zong rupanya tak mampu membuatnya merasa bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya masih saja dalam pendiriannya yang selalu sibuk mengejar dunia ketimbang meluangkan waktu bersama pasangannya. Wenjia hanya bisa menghabiskan waktunya sendirian di dalam rumah super megah tanpa merasakan adanya kebahagiaan di dalamnya. Membuat Wenjia selalu melamun sambil mengingat kenangan indah bersama Frank dan Julie. Hingga pada akhirnya dia memutuskan hubungannya bersama Tuan Zong dan memilih hidup mandiri di sebuah apartemen kecil bersama putranya yang bernama Mao Mao. Wenjia bekerja mencari nafkah dengan membuat sebuah situs website yang berisi berbagai hal tentang makanan untuk balita. Dia mendapatkan penghasilan dari setiap iklan yang menempel pada web miliknya. Zhou dan Moon juga seringkali berkomunikasi tatap muka dengan Wenjia. Sementara itu di tempat lain, Frank mencoba peruntungannya melamar di sebuah rumah sakit ternama di kota New York. Keduanya sangat bahagia setelah mengetahui kalau Frank berhasil mendapatkan pekerjaan tetap sebagai seorang dokter. Setelah 2 tahun berpisah dengan Wenjia, Frank dan putrinya secara iseng mengambil foto di atas Empire State Building lalu mengirimkannya ke Wenjia. Ternyata Wenjia dan Frank baru menyadari kalau mereka berada di tempat yang sama saat itu. Dengan jerih payah mencari satu sama lain, mereka akhirnya bertemu di atas gedung Empire State. Selagi Julie mengajak Mao Mao berkeliling dan bermain bersama, Wenjia dan Frank mengobrol basa-basi sambil bertanya tentang keadaan mereka masing-masing selama 2 tahun terakhir. Sekarang untuk pertama kalinya Frank memberanikan diri menyentuh jari jemari Wenjia. Keduanya saling bergandengan tangan menandakan keseriusan Frank untuk memulai kehidupan baru bersama mantan majikannya.